hampir saja saya bawakan itu parang apa-apa gitu, sampai terjadi pembunuhan seperti itu. Ya kayak horor juga ya, kayak melambaikan tangan gitu, sampai nggak sadarkan diri, sampai nyangsang di pohon itu gitu. Di penjara sungguhan, bukan di kantor imigrasi yang cuma aula itu, enggak, benar-benar jeruji besi. Ya, tapi kan perjuangannya kan menghasilkan yang baik kan. Terima kasih. Saya paling nggak bisa sama. Selamat malam. Malam ini kedatangan tamu. Namanya Mbak Narsih. Ya betul. Mbak Narsih ini punya pengalaman jadi TKW selama totalnya 20 tahun ya. Kurang lebih. Ya. Dari Saudi, dari Abu Dhabi, dari Kuwait, dari kembali ke Saudi lagi. Tapi di antara itu Mbak Narsih ini punya cerita yang tragis. Jadi suaminya diduga dibunuh sama persaingan bisnis, kurang bisnis. Lebih. Iya, betul. Di Saudi selama berapa tahun? 2 tahun 3 bulan kurang lebih waktu itu. Iya. 91 pulang 93. Terus kemudian ke Abu Dhabi. Itu sekitar 96 sampai 98. Oh, terus Mbak Narsih, Mbak Seh ya? Iya. Mbak Seh pulang, kenapa Mbak Seh? Kok bisa? Kan katanya pengalamannya di Saudi sama di Abu Dhabi itu menyenangkan ya? Iya benar. Kepulangan saya itu yang pasti memberatkan keluarga. Mendapat kabar kalau di rumah anak-anak kayaknya ya terlantar gitulah. Oh iya, sorry, Mbak Sih punya berapa anak? Pas itu ditinggal jadi TKW itu berapa anak? Pertama kali tahun 91 itu udah punya 2 orang anak. Satu umur 4 tahun, satu umur 2 tahun. Oh gitu. 2 tahun. Jadi dititipkan ke siapa? Ke suami dan neneknya, mertua. Ke suami dan mertua. Terus mendapat kabar apa sih? Kok bisa pulang? Waktu di Saudi itu kabar ya baik-baik saja lah, sukses alhamdulillah 2 tahun 3 bulan. Terus di rumah mungkin ada kalau 3 tahun 4 tahun kurang lebih ya. Itu duduk di rumah karena suami nggak membolehkan pergi lagi jadi TKW gitu. Untuk merubah nasib lagi, yang namanya udah pernah jadi TKW, sedikitnya punya pengalaman kerja di sana, pingin lagi. Terus tahun 96 itu berangkat lagi ke Abu Dhabi. Nah di sana di Abu Dhabi ya terima kasih punya majikan yang baik lah, maksudnya cocok, klik dengan majikan, pekerjaan juga saya bisa mengerjakan gitu. Hampir akhir dari kontrak, dengar berita kalau anak-anak di rumah kayak terlantar gitu waktu itu. Terlantar gimana? Yang ngabarin siapa? Dari pihak keluarga juga. Maksudnya terlantar anaknya maksudnya gimana itu ikut nenek, ikut orang tua saya malahan. Sekarang ikut orang tua saya waktu di Abu Dhabi itu. Ikut orang tua saya kayaknya cara merawatnya, mengasuhnya kayaknya ya kurang kurang cocok untuk saya. Terus saya putuskan untuk pulang saja. Terus saya putuskan tahun 98 itu saya pulang. Lah, Bapak gimana? Kok maksudnya ada 98 itu masih ada kan? Terus punya keputusan kepulangan saya, terus mau kerja apa gitu. Terus kata suami, udah aja sekarang kita merantau aja di daerah Prambanan gitu. Nah itu waktu itu kan bingung ya mau kerja apa gitu. Terus suami punya pengalaman bikin batu bata di daerah Prambanan, tepatnya di
Julanan Manis Renggo, Kabupaten Klaten. Gitu. Dulu ikut orang. Ikut orang. Terus dia mungkin dikit-dikit punya pengalaman, terus kenapa enggak, kita kan punya modal, bikin sendiri aja. Sedikitnya juga saya punya modal, kan butuh modal. Itu berarti dari full modal Mbak Seh aja. Dari Abu Dhabi. Dan ya, pengalaman dari Bapak siapa? Pak Ilham. Suami saya namanya Ilham. Jadi dari kampung terus langsung ke Prambanan. Ke Prambanan itu Kabupaten Klaten itu. Itu Mbak Seh sama suami aja atau semua? Sama anak-anak. Semua anak-anak pindah sekolah. Kan sistemnya dulu kan ngontrak sawah. Terus kontrak sawah itu yang mana tanah sawah itu harus diturunkan gitu. Berjalan seiringnya waktu bertambah mungkin sampai maksimal sampai 10 sampai 12 orang. Cowok-cowok semua gitu. Kan batu bata perlu tenaga yang kuat. Bisnisnya lumayan sukses selama berapa lama? Setahun itu saya bisa sampai kontrak sawah yang lain lagi. Total berapa sawah? Total sampai akhir 3 sawah, 3 lokasi. Nah, untuk tetangga-tetangga semuanya baik sama Pak Ilham ya? Ya adalah, ya semua nggak menerima dengan baik begitu ya, enggak, ya ada 1-2 yang kayaknya kurang cocok gitu toh maksudnya. Ya taruhan kayak persaingan bisnis gitu. Itu tuh daerah sentral batu bata gitu ya. Jadi sederet itu pengusaha batu bata semua. Iya, semua batu bata semua. Dan semuanya kenal. Apakah ada yang besar, ada yang kecil, atau punyanya Pak Ilham paling besar? Kayaknya usaha saya kayaknya. Kayaknya sampai punya 3 lokasi yang mana saya pendatang gitu toh. Nah, itu mungkin kalau ada salah seorang yang tidak suka, ya kita memaklumi lah. Maksudnya kita kan pendatang. Apakah ada Pak Ilham pernah cerita? Pernah cerita kayak ada konflik sedikit dengan seseorang di area persawahan itu. Itu sering. Pernah cerita. Sering konfliknya sama orang itu sering. Iya. Spesifik ya satu orang ya. Iya, kayaknya yang sering diceritakan nama samaran aja ya. Kayak Pak Tio gitulah. Sering menceritakan dengan saya gitu. Pak Tio itu kalau ngomong itu sering kasar. Tadi saya marah loh mbak dia. Hampir saja saya bawakan itu parang apa-apa gitu. Terus saya bilang, mbak sudahlah kita ngalah, kita kan pendatang. Mungkin dia juga punya rasa iri juga bisa. Karena kita pendatang lebih maju lebih pesat lagi dengan dia. Saya bilang, ya pokoknya saya mendinginkan hati suami gitu. Biar nggak ada biar nggak tambah panas, memanas gitu ya. Saya dinginkan. Tapi terus nggak pernah cerita permasalahannya itu apa sih? Saya punya prediksi paling kok masalah persaingan bisnis toh. Maksudnya kok itu banget tau, cara kerjanya mengerjakan batu bata cepet banget, cara penjualannya cepet banget. Mungkin dia punya persepsi kalau itu mah kayak saingan gitu. Seiring bertambahnya waktu gitu. Kayaknya kok ada sesuatu yang enggak mengenakkan gitu. Nyatanya terjadi sungguhan. Seperti itu. Karena maksudnya konfliknya udah makin memanas gitu apa? Iya. Makin itu. Nah, terus jadi saya bisa mengambil semua itu, cerita semua itu dari kepanikan suami, dari kemarahan suami itu terjadi sesuatu yang tidak mengenakan di hidup saya gitu. Sampai saya kehilangan suami. Yang mana hilangnya suami itu kayaknya nggak wajar gitu. Oh gimana tuh ceritanya tuh? Itu ya kalau sampai terjadi pembunuhan. Seperti itu. Kok bisa tolong diceritakan itu tuh gimana tuh? Kok bisa sampai diduga toh ini? Iya. Diduga karena sudah pasti ya pembunuhan. Udah pasti.
awal mulanya itu suami itu biasalah aktivitas setiap hari, setiap jam 7 pagi itu di hari Minggu. Saya masih ingat. Sorry, di hari Minggu itu sebenarnya masih kerja enggak? Masih Minggu kerja batu bata enggak? Oh iya, masih seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Waktu hari Minggu itu sekitar jam 7 pagi ya, suami itu biasalah pamit berangkat ke sawah gitu maksudnya. Yang namanya ke sawah ya pakai kostum sawah lah, persawahan gitu, pakai kaos biasa, pakai celana pendek gitu. Terus sekitar jam berapa ya, setengah 10 kemungkinan, itu datang saudara dari Temanggung, yang mana mau bertemu gitu, maksudnya mau nengok, oh ada keluarga dari Temanggung, sama-sama dari Temanggung, aku tengok lah gitu. Terus ya saya persilakan masuk aja, namanya Pak Ipin ya. Oh Pak Ipin, iya dari Temanggung. Enggak, saya kerja di sini, ya silakan masuk. Nah, Pak Ham kemana? Oh ke sawah, saya bilang gitu loh. Oh ke sawah, saya susulkan sebentar ya. Iya boleh. Udah saya susul ke sawah. Ini saya susul ke sawah itu yang ada di sawah yang satu sawah yang di lokasi itu pas ada batu bata merah. Udah mateng itu, baru mateng aja itu ada keponakan saya. Nah saya tanya sama keponakan, Arif, itu kemana ya? Pak Lek kamu kemana? Oh itu baru ngurusin batu bata, mungkin ini ada yang butuh batu bata gitu. Nah saya kan wah seneng, ini ada batu bata merah banyak banget, terus ada yang butuh. Oh gitu. Nah dari jam berapa? Tadi sekitar jam 8-an lah, jam 8 9 gitu. Oh ya udah, saya pulang. Tapi maaf ya, ditunggu aja. Ini kayaknya kayak ngurusi batu bata daerah Jogja mungkin. Boleh. Tapi kok nggak pulang-pulang, 10, 11, 12, saya ke sawah lagi. Arif, belum pulang Pak Lek kamu? Belum. Oh, lama banget. Ya udah nanti kalau pulang bilang ya, ada tamu dari Temanggung. Iya. Saya balik lagi jam 12, 1, 2, 3. Loh kok nggak pulang-pulang? Ke sawah lagi saya. Belum pulang Pak Lek kamu? Belum. Loh, kemana toh? Ya nggak tahu. Nah tadi yang kesini siapa? Ya nggak tahu. Orang naik mobil katanya. Orang naik mobil gitu. Oh ya, kalau harapan saya sih seneng. Maksudnya begitu lamanya pergi berembuk batu bata, mungkin membutuhkan batu bata sekian ribu sampai ribuan gitu bayangan saya. Ya udah pulang aja. Pulang sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. Loh kok nggak pulang-pulang, gimana sih? Orang berembuk batu bata sampai 24 jam. Wah ini udah nggak beres. Tapi saya tetap sabar, maksudnya juga pada waktu itu tuh kayaknya lagi marahan lah sama saya. Kayak agak dikit marah gitu. Mungkin dia kesel ya di rumah, apalagi jenuh apa gimana, mungkin keluar bersama teman-teman apa gimana. Nah itu hari Senin nggak pulang. Selasa nggak pulang. Rabu nggak pulang, hari Kamis saya susul ke Temanggung. Saya tanyakan pada adik ipar saya, kakak kamu kesini enggak? Oh enggak. Emang kenapa? Enggak apa-apa, maksudnya tanya aja kesini enggak tuh coba saja dicari tempat mama gitu, maksudnya tempat mertua saya gitu. Oh ya udah, terus saya cari ke rumah mertua saya sama adik ipar gitu. Biasalah belum orang kampung kan kalau jam 9-10 itu lagi sepi-sepinya rumah gitu ya, nggak ada orang, tapi ada ipar saya yang kakaknya yang bontot gitu. Saya bilang, kakak kamu kesini enggak? Enggak. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Terus saya tunggu sampai mertua saya datang, terus mertua nanyain, loh kok tumben sendirian? Iya Pak. Lah Ilham nggak ikut? Enggak. Di sawah? Iya sawah. Saya kan nggak enak ngomong sama orang tua sama adik kalau si Ilham nggak pulang sekian hari, kan nggak enak, nanti malah jadi pikiran mereka. Terus saya tutup aja. Terus oh iya, semua pada sehat-sehat Pak. Gini loh Pak, saya datang ke sini itu mau pinjam uang. Saya bilang gitu. Nanti kalau saya cuma bengong ngomong apa ini sama mertua. Padahal saya nutupin
nggak pulangnya suami saya selama 4 hari itu. Dikasih uang 150. Udah saya pulang ke Prambanan. Saya pulang ke Prambanan, saya ngomong cerita sama ipar yang ada di Prambanan, yang dapat Prambanan, kawin sama orang Prambanan itu, namanya si Tamrin. Saya bilang, Dek Rin, udah saya cari kakak kamu di Temanggung, tapi saya nggak ada ke Temanggung, dia itu nggak ke Temanggung. Terus gimana? Ya nggak tahu gimana ya. Ini maaf ya, saya tanyakan orang pintar aja Pak. Ya saya agak kurang maksudnya saya nggak sugesti sama seperti itu. Tapi untuk biar adiknya biar puas lah maksudnya, biar puas ya udah sana kalau mau ditanyakan. Tapi saya nggak ikut loh. Iya sampai ditanyakan sama orang pintar, kata orang pintar itu masih ada, orangnya masih ada gitu. Terus ada ritual ini itu ya udah ritualnya apa gitu ya. Saya tahu itu tuh kayak musyrik gitu ya. Dalam agama saya kan nggak boleh seperti itu. Tapi ya namanya adiknya panik, ya udah dilakukan aja. Terus sampai hari Kamis malam ritual, sampai Jumat nyatanya nggak ada berita. Hari Sabtu pagi saya udah nggak ini kok kayak nggak beres. Kalau nggak berhubungan dengan yang berpihak polisi, kayaknya nggak bakalan beres. Berarti ini sudah hari ke-6 ya hilangnya? Hari ke-6, dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Iya. Hari Sabtu itu saya sempat jam 9 itu sarapan sambil nonton TV gitu, tapi sambil berpikir satu-satunya jalan saya harus ke kantor polisi. Memberitakan kalau saya kehilangan keluarga selama 6 hari. Udah saya beres makan, saya pergi ke Polsek Manis Renggo itu. Saya ngomong kalau saya kehilangan keluarga selama 6 hari nggak pulang. Terus kata polisi itu bilang gini, tapi jangan ya Bu, ini ada berita tapi jangan kaget. Iya gimana Pak? Itu kayaknya ditemukan 2 mayat, satu ditemukan di daerah Boyolali, Jalan Boyolali, bukan Boyolali, tapi di perjalanan Boyolali gitu. Satu ditemukan lagi di Jalan Bantul. Kok bisa polisinya langsung menuju ke penemuan mayat? Apakah Mbak Sih ini ngomong ciri-cirinya? Enggak. Oh, cuma polisi tiba-tiba begitu selama aja? 6 hari ya langsung dijawab seperti itu. Terus dia bilang seperti itu, terus saya gimana Pak? Ngurusnya saya gimana? Nah ini si ibu harus bersangkutan dengan Polres Magelang. Karena ini yang di Boyolali itu ditemukan oleh orang di kampung udah ikut daerah Magelang, Karisdenan Kedu Magelang gitu. Terus gimana saya? Ya udah telepon aja ke Polres Magelang, gimana nantinya gitu. Oh ya boleh. Terus saya waktu itu belum maksudnya yang namanya HP itu belum semua orang pegang HP waktu tahun 2002 itu. Apalagi orang menengah ke bawah kayak saya. Terus saya ke telepon umum. Saya telepon dengan Polres Magelang menanyakan kalau mayat yang ditemukan di Boyolali itu benar adanya di Sarjito. Terus saya ditanya ciri-cirinya apa Bu? Ciri-ciri Bapak itu apa aja? Tinggi badan, warna kulit. Oh iya, tinggi badan sekitar 170-175. Warna kulit kuning langsat, rambut hitam lurus, terus ada tai lalat di mata sebelah kiri, saya bilang gitu. Oh iya. Terus ada luka kuku di jempol kaki. Oh ya udah. Terus gimana Pak? Nah ini Bu dicek dulu aja di Rumah Sakit Sarjito, Jogja. Di Rumah Sakit Sarjito Jogja nanti Ibu ke ruang forensik, bilang gitu. Oh iya. Ya udah terima kasih Pak, nanti saya ke Sarjito. Nah saya keluar dari telepon umum itu, waktu itu tuh ada Piala Dunia itu. Terus kan pada mania itu ya nonton di koran-koran itu toh. Terus saya bilang berita koran. Berita koran itu saya ngomong Mbak yang punya Telkom itu, Dek maaf ya,
Mbak, saya tak lihat-lihat koran boleh nggak? Oh boleh Bu, boleh silahkan. Nah saya lihat koran itu, saya menemukan sebuah gambar berita ditemukan mayat di daerah Boyolali itu. Kok ini feeling saya di hati itu, kok ini kayak gambar bentuk suami saya ya. Tapi cuma hati saya kan, gambarnya kayak ngeblur itu loh, hitam putih itu toh. Tapi kayak saya kayak yakin gitu. Terus saya bilang, Dek maaf ya, saya boleh nggak motong ini gambar ini? Oh bisa Bu, nggak apa-apa Bu, potong aja. Saya potong, saya langsung nyusul adik ipar saya si Dikrin itu, Tamrin itu. Saya nyusul ke tempat kerjaan, terus saya bilang, sini saya bilangin, apa Mbak sih? Lihat, ini kayak foto kakak kamu ya, gambar ini ya? Iya ya, kayaknya ya. Kayaknya itu kayak nyangsang di sebuah pohon gitu, nyangkut di sebuah pohon gitu. Pohonnya tinggi terus nyangkut gitu, kayak nyangkut gitu. Mayatnya itu nyangkut gitu. Iya ya. Terus ini gimana? Ini kata si Polres, tadi saya udah bilang dikasih tahu sama Polres harus dicek dulu di Sarjito di ruang forensik. Ya udah ayo. Terus kami berdua berangkat ke Sarjito. Mengiyakan kalau itu benar enggak gitu. Terus langsung saya sampai Sarjito mencari itu ruang forensik mana, ketemu di sana ditemuin sama petugas. Iya Bu, gimana? Ada keperluan? Iya saya mau ini Pak, saya mau ngecek ada keluarga saya katanya udah mayit, terus di sini katanya udah dikirim di Sarjito sini. Oh iya, terus gimana cara bisa ngelihatnya Pak? Nah Ibu, mana identitas Ibu, KTP-nya? Oh ini. Ya udah, boleh masuk Bu, coba dicek di dalam identitasnya Bapak. Saya identitas saya yang menanyakan itu. Nah pas saya ngomong-ngomong sama itu petugasnya, si adik saya ini, ayo Mbak kita masuk. Enggak. Maksud saya enggak itu, saya takut. Maksudnya takut di ruang mayit itu. Enggak kamu aja yang masuk. Saya tak nyelesain ini. Kan ditanya-tanya gitu. Mbak sih takut suasananya atau takut menemukan kenyataannya? Bukan, takut suasana. Di situ saya membayangkan apa itu laci-laci mayit itu toh. Takutlah waktu itu saya masih usia 36, belum begitu dewasa, belum begitu menjiwai ada kematian itu seperti ini, nggak usah takut dengan orang mati. Enggak, pokoknya masih takut aja. Nah pada waktu saya sama si petugas itu masih ngomong-ngomong, adik saya kan udah nyampe, udah ditunjukin. Saya nggak tahu gimana kok tiba-tiba dengar suara adik saya itu udah jerit nangis. Kakak saya meninggal. Waduh, meninggal beneran ini. Batin saya, meninggal beneran ini. Terus adik saya keluar sambil nangis. Kakak saya itu bener, kakak saya meninggal. Terus saya hibur aja, nggak apa-apa, yang sabar. Semua juga mau meninggal, udah nggak apa-apa. Sebenarnya yang ditinggalkan sebenarnya yang seharusnya kehilangan kan Mbak sih. Kalau saya merasakan tubuh saya, ya saya kayak lunglai gitulah, maksudnya ya, pada waktu itu kayak ringan gitu, tubuh itu kayak ringan gitu, dengar berita kayak gitu. Tapi saya sempat untuk menghibur adik saya, masih sempat. Udah jangan nangis, nggak apa-apa, yang sabar. Semua kita juga akan meninggal. Udah, kita urus aja nanti gimana. Udah kamu sini dulu ya, saya tak telepon orang rumah, saya bilang gitu. Udah saya keluar dari ruang forensik itu nyari telepon umum lagi. Nah udah, saya semudah itu pikiran saya. Nanti kalau udah ini langsung naik ambulan, langsung pulang, itu pikiran saya. Tapi kata si Sarjito, si petugasnya, belum bisa diambil Bu, sebelum Ibu ke Polres dulu harus ada surat kuasa dari Polresta Magelang. Itu di hari yang sama? Berarti di hari Sabtu. Di hari Sabtu berarti dari saya lapor ke Polsek Manis Renggo, terus langsung saya ke Sarjito, terus harus ke Magelang. Iya sorenya. Ini sini gini dulu. Saya sempurnakan dulu yang dari Sarjito ya. Yeah. Ini Ibu harus ke Polresta Magelang. Oh oke. Nggak apa-apa nanti saya urus. Udah saya pulang sama adik saya lagi. Tapi kan udah yakin, udah pasti. Itu mayit suami saya, mayit kakak
adik saya gitu, ipar saya. Dah pasti saya pulang, yang mana saya harus beberes pulang semua. Kan saya punya anak, saya punya tenaga kerja. Jadi saya kasih tahu lah, maksudnya hal yang seperti ini. Nanti saya angkut semua untuk bawa pulang ke Temanggung. Udah saya sampai ke rumah, saya bilang sama anak-anak, yang anak perempuan saya pada waktu itu udah kelas 1 SMP, yang anak laki udah kelas 3 SMP. Yang anak laki masih main di luar. Kata anak saya yang perempuan, Mas Eko di mana? Oh, main sepak bola itu sama teman-teman. Oh ya, pokoknya sesuatu jangan pernah disesali dan jangan pernah menangis. Sesuatu yang hilang sudahlah hilang, berarti bukan rezeki milik kita, apapun itu. Ada apa toh Mak? Ada apa toh Mak? Ada apa? Itu SMP ya? SMP kelas 1. Ada apa toh Mak? Ada apa? Nggak apa-apa. Ayo kita ke Temanggung, kemas-kemas baju-baju semua. Tolong bajunya Mak dikemasin, nanti Mak tak ngabarin Mas Eko. Di lapangan mana? Di lapangan itu Kentingan Mak. Saya susul itu anak saya. Saya panggil, Eko, iya Mak. Sini. Ayo kita ke Temanggung. Ngapain? Tempat Mbah. Ayo sekarang. Ayo. Pulang anak saya. Pulang kemas. Maaf ya, saya kan punya sangkutan bank, yang mana saya harus ngangsur setiap bulan. Lah dari kejadian suami hari Minggu pergi kerja sampai nggak pulang itu kan waktu-waktu itu saya harus ngangsur, yang mana saya belum bisa ngangsur karena saya bingung masalah itu. Pegawainya datang, pegawai koperasinya itu, kata saya, maaf ya, saya belum bisa ngangsur. Kenapa Bu? Ini saya lagi ada alangan apa? Itu Pak Ham meninggal gitu. Oh, innalillahi. Iya, itu belasungkawa Bu. Iya. Ya udah Bu, maaf ya. Iya nggak apa-apa. Terus anak saya dengar, apa Mak? Itu anak sing perempuan dengar. Apa Mak? Kata Bapak meninggal. Kan Mak udah janji, yang sudah hilang jangan pernah disesali. Udah jangan nangis. Tapi ya namanya anak ya nangis. Nah, kalau saya sih untuk pribadi saya sudahlah. Kayaknya saya menyadari memang kematian kita tidak bisa mengendalikan. Semua udah kuasa Tuhan. Kehilangan saya kehilangan, tapi lebih kehilangan lagi kan kedua anak saya. Kalau saya masih punya orang tua, ada bapak, ada anak saya. Tapi yang saya pikir kasihan ya, udah nggak punya bapak, anak-anak saya kasihan. Tapi ya pokoknya saya kuat-kuatkan gitu. Antara anak kedua sama anak pertama itu akhirnya semuanya bersamaan tahu, nangis, tapi tetap saya hibur, nangis. Udah jangan nangis, biar yang hilang udah dipanggil Tuhan. Pulang ke Temanggung sekitar nyampe kampung jam 4 sore lah. Jam 4 sore itu, 4.05 itu kalau orang desa ya udah pada selesai kerja di sawah, pada nongkrong-nongkrong di pinggir jalan gitu ya. Termasuk mertua saya, adik-adik saya, nongkrong di teras rumah gitulah. Terus mobil berhenti, semua pada turun. Cuma mungkin mertua saya yang laki punya feeling, ini semua turun kok satu nggak turun. Semua turun ada apa, nggak ada apa-apa. Saya tetap bilang gitu. Tapi saya harus memberitahu adik ipar saya yang perempuan, istrinya, ipar istri, sesama menantu lah. Kata saya, saya bilangin ya, apa Mbak sih? Itu Mas Ham meninggal. Langsung dia nangis teriak-teriak itu, Mas Ham meninggal. Udah, nggak apa-apa. Tapi tidak cerita meninggal, kenapa itu belum ya? Belum sempat. Pokoknya panik meninggal aja. Terus saya bilang gini, nggak apa-apa, tapi meninggalnya ini saya harus ngurus ke kantor polisi. Loh, emang kenapa? Nggak apa-apa, nanti tahulah ceritanya, nanti tahu, saya bilang gitu. Saya nggak sempat ngomong dibunuh ini, kan nggak sempat. Yang penting saya kejar waktu, kan gitu. Sekitar jam 5:30 itu berangkat dari kampung saya, jam 6:30 nyampe Polres Magelang. Kan janjinya Sarsito harus ada surat kuasa dari Polres, ini berurusan dengan polisi. Nah, saya kan harus memenuhi apa yang ia perintahkan, Sarsito perintahkan.
Udah saya sampai ke Polres setengah 7, terus ditanya-tanya di depan tempat laporan itu, terus akhirnya jam 7 itu saya dipanggil dengan apa ya namanya, kayak saya diinterogasi lah ya, diinterogasi dari jam 7 sampai jam 12 malam. Yang mana interogasi itu maksudnya kronologinya gimana dari Bapak pergi ke sawah sampai ditemukan di Sarjito gimana? Ya saya taunya cuma pergi ke sawah, terus terakhir ketemu udah jadi mayat di Sarjito. Yang mana itu kayak seperti itu ya. Terus kayaknya Polresnya, saya belum dengar itu pembunuhan gimana, caranya gimana, belum dengar. Dengar-dengar nanti setelah diotopsi. Nah, terus dari Polres itu bilang gini, ini malam ini nggak mungkin Bu, yang mana tidak ada petugas malam yang mau nemenin ke Sarjito. Ya udah nggak apa-apa. Terus ini nanti Bu, ini Bapak nanti diotopsi. Gimana persetujuan keluarga? Maksudnya kalau Bapak nggak diotopsi, ini kan pembunuhan. Apakah polisi itu juga nanyain orang yang batu bata yang ngelihat Bapak pergi berdua sama Bapak Ilham itu punya musuh? Saya bilang enggak. Baik-baik saja, dengan ibu baik-baik, dengan mertua baik, dengan orang tua baik, dengan saudara-saudara baik. Tapi saya nggak bisa cerita, saya takut, waktu itu takut. Nek saya bilang, iya loh dia kayaknya waktu itu bersengketa dengan namanya Pak Tio gitu. Saya masih takut, masa jangan-jangan nanti polisi bilang, iya kan nanti dipanggil Pak Tio. Loh Pak Tio, loh kok panggil saya? Lah itu istrinya yang bilang. Lah saya takut saya seperti itu. Saya kira polisi seperti itu. Padahal polisi kan melindungi. Maksudnya nggak bakalan. Itu loh yang bilang kan nggak mungkin polisi seperti itu. Nah itu salah saya ada di situ. Salah saya kenapa saya nggak langsung jujur ngomong pernah ada persengketaan dengan Pak Tio ini. Salah saya di situ, cuma saya punya rasa takut gitu. Mungkin saya juga belum dewasa apa gimana ya, masih blow on apa gimana gitu. Ya udahlah, kalau memang jalannya memang Tuhan tidak membukakan mulut saya untuk seperti itu, udahlah sampai sekarang pun saya ikhlas. Ya udah saya tanda tangan, keluarga tanda tangan sekitar jam 8 pagi berangkat dari Magelang sama polisi. Terus ini udah ya Bu, ini udah ya, kalau kita sekarang udah fix gitu, Mas saya udah setuju kan? Iya. Ini mau dilakukan otopsi dari jam 10. Hampir jam 2 baru kita dipanggil. Keluarga boleh masuk untuk melihat yang terakhir kali. Masuk di ruang otopsi itu udah mayat dalam keadaan bersih, tapi belum dikafani ya. Kalau saya kan belum. Dari hari Minggu jam 7 ditinggal ke sawah itu, saya melihat udah terbujur seperti itu. Kan gitu. Nah, sudah ya udah mau gimana lagi? Udah kan selesai. Cerita hidupnya Pak Am udah selesai sampai di situ. Ya nangislah, semua keluarga nangis gitu. Setelah itu udah Bu, udah semua udah. Gimana ya, perasaannya Mbak sih? Perasaan saya ya maaf ya, sebenarnya ada luka hati sewaktu masih bersama Pak Ham. Ada goresan luka hati, ada yang mana kayaknya bukan sekali dua kali, kayaknya selalu berkhianat gitu ya. Ini maaf banget ngomongin almarhum, tapi ya udahlah, saya maafkan. Cuma kalau saya juga untuk bayangan diri saya sendiri membaca seseorang kalau udah seperti itu ya udah. Itu aja. Berkhianat tuh maksudnya selingkuh. Iya. Gitu aja lah. Tapi kalau kamu udah seperti ini, udah kan, ini lebih baik untukmu daripada kamu berkepanjangan umur kamu, yang mana kamu kayaknya
tidak bisa mengendalikan masalah apa ya, nafsu, keimanan kamu kurang gitu. Lebih baik seperti ini. Oh iya, ada cerita lagi kalau apa, seandainya hari Sabtu saya tidak sampai ke Sarjito, itu mungkin hari Minggu apa hari Senin udah dikebumikan, dimakamkan oleh pihak rumah sakit. Karena udah sekian lama, mungkin sekian hari kok nggak ada yang nyari, nggak ada keluarga yang datang gitu. Pak Ilham itu ditemukan oleh siapa? Pak Ilham itu ditemukan oleh seseorang perempuan ngerumput, udah tua. Nah, pas ngerumput itu si perempuan ini ceritanya itu gini, kayaknya ada orang yang manggil-manggil gitu. Kayak ada orang yang manggil-manggil, malah kayak horor juga ya. Kayak melambaikan tangan gitu. Kalau dari orang jauh bilang kayak ngawe-ngawe gitu, melambaikan tangan gitu. Ceritanya orang tua itu. Terus disamperin sama si orang tua itu yang lagi ngerumput pagi itu. Kan ya, ngerumput kan pagi. Iya, ya nggak tahu ya, ada pagi ada sore. Tapi waktunya saya kurang jelas lah. Entah itu pagi, orang desa kalau ngerumput nggak harus pagi, sore juga bisa. Gitu. Nah itu dideketin sama orang tua itu. Terus orang tua itu, ya Allah, ini gimana? Ini orang minum. Taunya dia orang minum-minum, orang mabuk. Kesamper di pohon. Sampai nggak sadarkan diri, sampai nyangsang di pohon itu gitu. Kan waktu itu ditemukan itu kepala dalam keadaan ditutup pakai plastik kresek warna hitam. Terus ini udah nggak pakai kaos, cuma pakai celana. Gitu. Tapi nggak ada luka. Orang tua itu mungkin juga panik. Cik Noni waktu melihat itu ya panik toh. Ya, maksudnya ada orang teriak-teriak, terus ada kayak ada lambian tangan, tapi ditemukan kok ada orang yang nyangsang di pohon. Dari panik itu kan nggak sempat ngelihat yang mana, teliti itu kan nggak sempat. Dia cepet-cepet turun ke kampung ngomong kalau itu loh ada orang nyangkut di pohon itu loh. Kayaknya orangnya nggak sadarkan diri gitu. Terus sama orang kampung disamperin, oh ini udah meninggal, ini mayat. Ya udah gimana, bawa turun. Nah, sorry tadi lupa nanya, kondisinya pas habis diotopsi gimana? Oh iya, itu keterangan dari Sarjito gini. Ini ya, ibu sama saudara-saudaranya itu ada bekas luka jeratan di leher, jeratan tali ikat pinggang di leher sebelah kanan. Terus ada luka yang sangat di daerah kepala. Berarti sebenarnya dia itu meninggalnya karena pukulannya, bukan yang di lehernya ya? Kalau kurang tahu, pokoknya Sarjito memberi keterangan cuma dua itu. Ada bekas luka jeratan tali ikat pinggang di leher, sama kepalanya luka berat. Selanjutnya, kalau misalnya dia sudah ada otopsi dari rumah sakit begitu, polisi seharusnya melakukan penyelidikan kan? Ya kurang. Apakah tapi kan itu polisi kurang anu Cik Noni. Dari laporan-laporan saya kan nggak punya pegangan. Andai saya satu aja, saya bilang ada pertengkaran dengan Pak Tio itu, gitu mungkin polisi punya pegangan. Pak Tio orang mana? Orang ini. Mungkin ditelusuri. Nah saya kan tertutup semua waktu itu. Berarti sudah urusan itu sudah tidak ada urusan sama polisi lagi ya setelah itu? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kemungkinan kalau waktu itu seperti sekarang ya, langsung viral. Mungkin ya secepatnya. Sekarang buktinya kalau ada kasus pembunuhan itu belum 24 jam aja udah tersiduk, terungkap kan gitu. Ya, karena kadang-kadang tuh harus viral dulu baru bergerak. Waktu itu kan masih tertutup tahun 2002 itu. Nek saya Cik Noni bilang, oh berarti ya tabah kuat. Saya itu mah lebih berat lagi meninggalkan anak pada waktu itu kerja ke luar negeri, anak umur 2 tahun. Wah itu lebih menyayat hati lagi. Namanya anak, suami sih iya suami. Lupa-lupa ingat lah. Tapi kalau anak, apanya yang lupa-lupa ingat? Mas suami toh kadang ya ingat, tapi kalau anak
kayaknya 24 jam. 5 tahun menikah terus ke Saudi. 5 tahun kan. Itu pengalamannya gimana itu? Kok bisa tiba-tiba ke Saudi? Itu Kayak bagaimana? Maksudnya sebenarnya gimana? saya nggak punya nyali loh. Nggak punya nyali, saya takut. Saudi kan Arab gitu ya, bukan Saudi lah, kita bilang bukan Saudi. Kerja di Arab, kerja di Jeddah. Saya nggak punya pikiran, cuma kok sering dengar kabar kalau kerja di Arab hati-hati loh, diperkosa gitu. Lah, kenapa bisa tiba-tiba Saudi gitu? Karena faktor ekonomi, karena faktor keinginan, ingin ekonominya membaik, ingin punya rumah. Nah, itu yang membuat panggilan hati saya untuk iyalah, diberanikan. Apakah kalau misalnya sudah ada iming-iming kalau ke Saudi gajinya besar sekali, selain kan salah satunya di Saudi begitu, kan maksudnya ada juga yang ke Hong Kong atau kemana belum gitu. itu belum ada, cuma belum segempar Saudi Arab. Waktu itu trennya Arab. Trennya Arab. Waktu itu trennya lagi Arab tahun 91 itu. Ada pengalaman bagus nggak sih maksudnya di Saudi? Maksudnya suka duka? Ya, suka dukanya. Suka duka. Saya pertama kali ya mesti duka terus lah. Pertama kali karena duka dari anak. Duka terutama anak. Kayaknya setiap nafas saya itu anak gitulah. Kayak opo, piye. Anak terus. Sampai menghitung hari itu apa loh. Saya tuh terakhir 5 tahun nggak pulang. Itu menghitung hari itu saya apal. Udah berapa lama di sini? Saya udah 3 tahun 10 hari gitu. Bukan apa? 3 tahun 7 bulan 13 hari. Itu apal. Sampai pulang anak-anak udah punya anak. Iya kan? Ditinggal. Saya tuh nggak pernah punya kesan anak saya remaja, anak saya umur sekian, anak saya terima rapot, anak saya lulusan SMP, SMA, enggak punya kesan. Pokoknya saya keuangan terus. Aku ya Cik Noni, kalau masalah keuangan saya full. Saya nggak pernah saya mikir saya kurang uang walaupun saya janda. Tapi kalau masalah kasih sayang, saya akui saya nggak pernah ada kasih sayang dengan anak-anak. Tapi sekarang gimana kondisinya? Maksudnya antara anak-anak ke Mbak Syeh? Baik, lebih baik, akrab, lebih baik. Saya menganggap anak saya dan anak saya menganggap saya juga ya seorang ibu, seorang teman, tempat untuk curhat. Baik, dia menghargai kalau orang tua saya itu pahlawan saya. Itu Saudi sama Abu Dhabi. Terus, tapi kan sempat pulang Mbak Syeh yang kerja itu. Pulang. Lah ya, kerja yang batu bata itu. Di Saudi pun saya pulang toh, 91 93 saya pulang. Terus nggak boleh sama suami. Saya nongkrong di rumah mungkin 3-4 tahun. Saya berangkat lagi ke Abu Dhabi. Oh ya, sempat pulang ya. Itu boleh. Berat lagi kan pasti ini. Nah, makanya saya terakhir-akhir ini kenapa saya kalau dapat majikan nggak pernah pulang, dan saya dapat majikan udah habis kontrak pun saya bilang saya nggak mau pulang. Karena saya mau cari kerjaan yang lain. Karena saya nggak mau perpisahan. Itu yang paling saya takutkan, menyayat hati. Tapi saya nggak pernah berangkat dulu yang menangis di depan anak-anak, nggak pernah. Saya memang seperti itu. Nangisnya di pesawat? Udah di bis malam. Sampai sekarang saya kalau lihat bis malam itu masih nangis. Emang bis malamnya tertentu? Enggak, pokoknya setiap kali ada bis malam lah. Jakarta, Cirebon, apa itu tuh mesti. Dulu saya naik itu sambil nangis gitu. Ya, tapi kan perjuangannya kan menghasilkan yang baik kan. Terima kasih. Saya paling nggak bisa sama
Yang penting Mbak Sih meninggalkan kan kerja, Iya, terus anak-anak terawat dengan baik juga sampai sekarang, iya. juga hubungannya Enggak, nggak jelek mengurangi. juga gitu. Enggak. Saya Syukurlah ajarkan. nggak jelek ya. Enggak. Saya selalu ajarkan tentang cinta kasih. Sesuatu dilandasi dengan cinta kasih. Enggak, terima kasih. Anak-anak saya tahulah keadaan saya. Memperjuangkan mereka gitu. Saya itu enggak pernah sampai ke sana-sana dapat duit untuk pribadi, itu enggak pernah. Pokoknya saya pertaruhkan semaksimal semampu saya untuk kebaikan anak-anak. Walaupun sudah ditinggal bapak, tapi harapan saya itu, walaupun bapak kamu tidak ada, tapi saya punya keinginan kamu sama seperti yang lainnya. Terima kasih. Maaf. Gini loh, kalau saya selalu menangis di depan anak, kayak saya mengajarkan kelemahan gitu. Gimana anak saya mau kuat? Mama saya aja, kalau mama saya menangis berarti ada sesuatu yang mungkin mama saya nggak mampu di hati gitu. Jadi saya umpetin aja. Tapi pas itu gimana anak-anak kalau pas ditinggal? Nangis sampai terus saya sekuat saya, jangan nangis, nanti kalau udah nyampe saya telepon, jangan nangis, didoakan saja mama sehat di sana, bisa mencukupi apa yang kamu butuhkan semampu, maksudnya sederajat kita, apa yang kamu butuhkan, mudah-mudahan jangan sampai kekurangan. Saya bilang gitu, jangan nangis apa ya, di hati saya ya kayak menjerit gitu ya kalau ya udah diantar sama anak yang laki ya sampai ke terminal. Waktu itu belum ada dari bandara gitu ya, diantar sampai ke terminal. Nangis anak saya yang laki itu, saya masih sempat, jangan nangis, nanti saya telepon. Udah, saya naik bis, udah ada sama anak, udah nangis sampai ditanya, ada apa Bu? Berantem sama suami? Enggak. Sama penumpang lain. Ada apa Bu? Berantem sama suami? Enggak. Ada apa? Enggak apa-apa. Nangis. Setelah Batu Bata Mbak Sih sempat pergi lagi kan? Iya pergi lagi. Pergi lagi ke Kuwait. Ke Kuwait. Iya, ke Kuwait. Itu gimana? Itu berarti pisah lagi kan? Iya, itu malah lebih menyedihkan lagi kan. Kenapa? Ya iya, kan untuk pertama kali anak saya. Karena bapak ditinggal juga sudah tidak ada. Ditinggal bapak, ditinggal emak yang jauh kan gitu. Itu lebih menyedihkan lagi. Tapi kalau untuk saya sih pergi yang ke Kuwait itu udah kayak pergi ke kampung sendiri lah, maksudnya. Ya seperti itulah, Arab seperti itu gitu. Dari Saudi ke Abu Dhabi ke Kuwait kan berarti udah enggak ada kendala untuk saya. Sudah lancar ya bahasa ya? Iya, ya bahasanya enggak sama. Beda ya? Beda dikit-dikit lah, tapi maksud ngerti gitu. Jadi kita menyesuaikan gitu. Lancar-lancar aja yang di Kuwait? Enggak, itu malah itu berapa lama ya? Kuwait 2 tahun, hampir 3 tahun. Tapi nggak sukses saya malahan. Kenapa nggak sukses? Nggak sukses. Tapi majikan saya bagus, bebas. Cuma sayanya aja yang gimana ya? Maksudnya rasa ingin taunya itu ada gitu. Yuk sampai pamit sama majikan keluar. Itu saya setelah berapa lama kerja? Hampir 2 tahun. Gaji lancar, majikan baik. Hampir 2 tahun. Terus saya pamit mau keluar. Maksudnya bukan mau keluar ke Indonesia, bukan. Saya mau kerja di luar. Hati-hati Narsi, kerja di luar itu nggak bagus.
Ya, sebenarnya berarti majikannya menyayangkan ya? Ya. Iya. Udah dikasih warning sama majikan di luar itu nggak bagus. Terus Karena kamu kalau apa? mau di luar mau kerja Nggak apa? bagus itu karena apa maksudnya? Nggak bagus itu ya pertama di luar harus bisa mandiri, bisa menghidupi diri sendiri. Kan nggak ada yang tanggung jawab gitu. Kedua, pergaulan bebas, maksudnya ketemu teman-teman ini itu kayak di sini lah maksudnya bebas gitu. Ya. Yuk, ketiga, cari kerjaan gimana? Kamu harus cari kerjaan sendiri, namanya mandiri. Oh, pas gitu. itu mau cari kerjaan lain sudah tahu nggak kira-kira mau apa? Atau sudah ada yang tawaran gitu? Belum ada tawaran. Tapi ada temen gitu. Ada temen nekat kerja di luar. Ya akhirnya juga ART juga. Oh, ART juga. Akhirnya. Tapi pada waktu itu proses pembuatan kayak di sini KTP ya. Kalau di Arab Iqomah. Jadi Iqomah kan ada dua kalau di Arab. Yang Iqomah 20 itu kerja luar, yang Iqomah 18 itu kerja di luar, yang Iqomah 20 itu kerja di majikan. Tertutup. Nggak boleh semau sendiri itu nggak boleh. Kalau Iqomah 18 di luar boleh. Tapi harus bayar sendiri KTP-nya. Karena sudah tidak ditanggung majikan. Kalau di Malaysia kayak permit gitulah. Nah itu. Nah saya di luar kan bingung juga majikannya. Ini masih terus Iqomah ini harus ada sponsornya loh. Sponsornya yang asli orang Kuwait. Iyalah. Umpama orang Pakistan ke Indonesia. Iya betul. Kan visanya harus ada visa atas nama orang Indonesia juga. Siapa yang mau bertanggung jawab dengan orang Pakistan ini? Iya. Kan gitu. Begitu juga di Arab harus ada sponsornya. Waktu itu saya belum menemukan sponsor, baru mau dicarikan nama temen. Dah sambil kerja-kerja, di tempat kerjaan ada itu. Ada penertiban kalau di sini kayak Satpol PP itu ya kayaknya ya. Toh ya polisi gitulah. Terus nah, polisi langsung ditanya Iqomahnya mana, KTP kamu mana? Saya nggak bisa nunjukin KTP. Gitu, udah langsung diangkut bawa ke kantor polisi. Di sana semalam, tahanan ya, ditahan semalam, terus dikirim ke kantor imigrasi. Kantor polisi imigrasi. Terus ditahan berapa? Di imigrasi 20 hari. Di imigrasi 20 hari, ya kayak gitulah. Kalau masalah makan sih enak, cuma yang nggak enak itu masalah kalau ke kamar mandi. Kamar mandinya terbatas, orangnya banyak. Nggak bisa dibayangkan. Tapi banyak ya orang Indonesia di sana? Banyak. Yang banyak itu Indonesia Filipina. Yang bandel-bandel. India ada, Bangladesh ada. Cuma yang campur gitu satu sel. Ruangan, bukan sel, ruangan. Kalau di imigrasi ruangan. Nah terus di imigrasi 20 hari, terus ada proses paspor, kepulangan paspor SPLP, surat perjalanan laksana paspor itu di penjara. Di penjara sungguhan, bukan di kantor imigrasi yang cuma aula itu enggak, benar-benar jeruji besi. Itu untuk proses paspor di penjara itu 2 minggu. 2 minggu di penjara, terus proses paspor SPLP, deportasi. Tapi tidak bisa ngubungin anak. Oh iya nggak bisa, penjara nggak bisa. Jadi sebenarnya anak-anak taunya kerja. Mbak Syeh baik-baik aja. Baik-baik aja. Cuman selama berapa itu 2 minggu sama 20 hari. Sama 20 hampir hari 1 bulan ya. 1 bulan lebih toh. Nggak ada kabar dari Mbak Syeh. Tiba-tiba datang. Iya lost kontak. Iya tiba-tiba datang nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa? Deportasi. Kan kalau pulang dari luar negeri itu seneng. Maksudnya ini pribadi saya ya. Kalau udah habis kontrak itu kurang 2 bulan saja, 1 bulan udah nggak bisa tidur setiap malam. Saking senengnya.
kayak Pak Men seneng gitulah. Terus nggak bisa tidur. Nah itu dari 1 bulan itu sibuk aja kemas-kemas. Sing ini dilipat gini, sing ini diganti sini, sing pergi ke pasar, sing beli ini, sing anu, sing sibuk aja 1 bulan itu. Plus nggak bisa tidur. Untuk anak-anak enggak ada masalah ya, Mbak Sih ya? Maksudnya pulang, anak-anak terawat dengan baik. Waktu habis pulang dari Saudi dan ternyata enggak bisa balik lagi karena terpaut umur, anak-anak semuanya baik. Baik, ya udah. Ya ini yang terakhir ini. Itu yang memang terakhir Saudi. Memang niatan saya udah mau pulang, exit. Karena udahlah capek. Karena capek aja, tapi tidak ada masalah atau di rumah. Enggak. Memang saya punya niatan yang berat-berat saya pikirin. Kepentingan atau kebutuhan yang berat saya selesaikan. Umpama bikin rumah, apa yang kurang saya selesaikan. Anak-anak udah kawin, udah kan? Itu yang berat-berat kan? Andai saya di sini bekerja yang biasalah, umpama jadi ART, jualan apa. Tapi kan penghasilan saya nggak untuk yang berat-berat. Nah udah, saya selesaikan semuanya. Si berat-berat udah selesai kan? Udah saya capek, saya mau exit aja. Pada waktu itu ya majikan bilang, dipikir yang lebih panjang Narsi. Kamu kan nggak bisa bekerja. Itu umur berapa ya terakhir itu? Umur kurang lebih ya 48, 49, hampir 50 ya. Oh berarti pas itu juga sebenarnya kalau sampai keluar Mbak Sih sudah tahu ya kalau misalnya nggak bisa lagi jadi TKW gitu karena sudah terpaut umur. Sudah nggak punya niatan, jadi nggak punya perhitungan umur dokumen harus sekian tahun, enggak. Memang udahlah, udah nggak punya rencana, udah enggak. Rencana saya kan udah pulang, ngomong cucu gitu ya, udah punya cucu, yang laki punya cucu 1, yang perempuan punya cucu 2. Terus saya tak ikut yang laki, udah saya bikinin rumah, saya udah persiapan. Ini untuk tempat saya, kamar saya, ini kamar mandi saya, udah seperti itu rencana saya. Tapi rencana Allah punya rencana yang lebih kuat. Nyatanya Allah, apa yang saya rencanakan ikut anak laki-laki itu Allah lebih menyayangi dan anak saya dipanggil. Andai saya tahu. Kenapa Mbak? Kenapa? Sakit kan gula. Bukannya masih muda. Iya sakit gula, udah sakit gula. Waktu dipanggil usia 30. Sakit gula. Jadi Mbak saya keluar dari Saudi itu sebenarnya sudah tahu tentang penyakitnya. Iya. Sudah tahu. Udah. Tapi saya kan nggak ngelihat langsung. Terus saya informasi diabetes itu ya terbatas lah. Saya di sana kan sibuk kerja, jadi nggak bisa maksudnya buka Google gimana sih gula ini itu kan nggak ada sempat lah waktu seperti itu gitu. Jadi ya udah. Jadi Mbak Syeh begitu pulang tahu kondisinya kalau ternyata sudah lumayan parah ya? Iya. Ya tahu waktu parah masuk rumah sakit ini itu tahu dari telepon kan, dari WA, dari apa ini Mas Eko kumat loh, kambuh ini. Oh iya, gini aja gini. Kan cuma lewat HP. Tapi untuk yang apa itu namanya saya melihat sendiri kan belum, cuma di foto ini itu. Terus bayangan saya gula, nanti diobatin. Nanti saya prihatin ngatur makannya, ininya. Itu rencana saya. Tapi nyatanya sampai di rumah, ternyata sudah parah. Terus ya kurang sadar diri lah anak saya, maksudnya dalam hal makan apa gitu. Ya udah, itu yang terbaik. Itu aja. Jadi rencana saya udah kalah dengan rencana Tuhan. Nggak pernah saya terbersit, saya pingin ini, saya harus begini, enggak. Pengabdian saja. Saya kalau punya uang sedikit, biar cucu saya seneng, anak seneng gitu. Untuk pribadi enggak. Kalau saya menyenangkan mereka, biar Allah menyenangkan saya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Mungkin nanti anak Mbak Syeh akan dengar. Cucu sudah umur berapa? Yang gede udah SMP kelas 3. Ya mungkin dianya juga akan ngelihat ini. Iya.
Mbak Syeh mau bilang apa sama mereka? Saya cuma meminta maaf aja, nggak bisa memberikan kasih sayang yang penuh. Semua waktu saya habiskan untuk bekerja. Cuma saya sering ingatkan anak-anak harus bisa menerima kenyataan, berdamai dengan keadaan. Sesuatu harus dilandasi dengan kasih sayang, gitu aja. Ya. Dan maaf bang, sama anak-anak. Di satu sisi saya punya keuntungan, di sisi lain saya punya kerugian. Keuntungan saya, apa yang saya impikan, saya mencapai masalah finansial. Kerugian saya kehilangan anak, kehilangan anak. Mungkin kalau saya nggak banyak jadi TKW, anak saya terpantau, nggak sampai mengidap penyakit gitu. Tapi ya sudah, memang kehendak Tuhan seperti itu. Saya percaya jalan hidup seperti itu, saya terima aja gitu sih. Iya, anak-anak Mbak Syeh pasti ngerti itu, bisa menerima lah ya. Iya. Kalau misalnya mungkin Mbak Syeh nggak kerja, mungkin kehidupannya juga nggak seperti ini gitu. Iya. Mungkin dia juga ya tahulah pasti ibunya itu istilahnya apa ya, kalau orang Jawa bilang rekoso buat dia. Memperjuangkan. Ya, memperjuangkan keadaan yang udah ditinggal bapaknya dari SMP sampai saya bisa menyekolahkan, sampai pada kawin di atas kepala saya. Terima kasih. Bukan kekuatan saya, tapi Allah yang memberi kekuatan. Ada campur tangan Allah tidak memberi kekuatan, saya tidak kuat. Ya, sekarang lebih banyak waktu yang bisa untuk anak-anak ya. Iya. Oke, cukup ini aja. Makasih Mbak Syeh buat datang ke sini. Iya.